podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Rabu 24 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Netizen respon wacana kenaikan pajak kendaraan konvensional. Itu bakal kita obrolin pagi ini. Di media sosial, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ramai jadi perbincangan. Itu karena pernyataannya soal rencana kenaikan pajak kendaraan konvensional berbahan bakar minyak. Beberapa komentar seperti kenapa sih pajak kendaraan bermotor dinaikkan? Gimana penyediaan transportasi publiknya di daerah-daerah? Sampai kenapa bukan pajak kendaraan mewah saja nih yang dinaikkan? Itu dicuitkan warganet plus 62. Kalau kata Luhut, kenaikan pajak ini akan dialokasikan ke transportasi publik, macam LRT dan kereta cepat. Ia juga menjelaskan kalau rencana kenaikan pajak ini masih sekedar wacana dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Selain untuk mensubsidi transportasi publik, kenaikan pajak kendaraan ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara. Jadi kalau transportasi publik makin murah, diharapkan orang-orang mau beralih dan pengeluaran dana subsidi yang cukup besar bisa terkikis, kata Luhut. Jadi pemerintah berharap masyarakat juga mau beralih ke kendaraan listrik demi lingkungan yang lebih baik. Lantas bagaimana respon dari masyarakat? Sudah mampukah juga transportasi publik diandalkan? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @alxx. Pajak motor dan mobil konvensional naik, mobil dan motor listrik disubsidi. @wahxx. Ya, nggak lama lagi ini kayaknya bakal bikin sengsara rakyat lagi. Orang yang punya motor aja belum tentu bisa naik LRT atau kereta cepat. Malah mau dinaikin pajaknya. Harusnya pajak mobil mewah yang harganya di atas 1 miliar yang dinaikin pajaknya, baru sesuai itu namanya. @himxx. Harusnya yang dinaikin seluruh pajak kendaraan, biaya parkir, biaya tilang, dan perbanyak mass rapid transport dengan biaya murah dan fasilitas eksklusif supaya orang beralih naik angkutan umum dan malas bawa mobil. Nah itu yang akan mengurangi polusi dan menyejahterakan masyarakat karena jadi lebih irit. Mobil ada tapi sehari-hari naik angkutan umum atau jalan kaki. Kecuali kalau mau jalan antar kota atau liburan baru pakai mobil. Dan yang terakhir dari akun @skxx. Tapi di kota besar kayak Jogja, Bandung, Surabaya aja, kalaupun ada kendaraan umum belum sebagus itu fasilitasnya. Aksesnya masih susah juga, rutenya nggak bisa diandalkan. Belum lagi fasilitas belum memadai. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Gimana pembahasan dan rencana pemerintah terkait kenaikan pajak kendaraan konvensional? Kita simak penuturan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini kita dengan berbagai masalah lingkungan dan pemanasan global dan juga masalah polusi udara di kota-kota besar. Nah, kendaraan listrik ini sangat penting dan ini sedang kita dorong kedepankan. Dan saya pikir ini mengurangi polusi dan pencapaian target Indonesia zero emission 2060 atau lebih awal dari situ. Nah, kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar kita atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5. Sehingga dengan demikian EV satu hal kendaraan, bus angkutan semua akan kita lakukan itu dan kemudian kita juga membuat kualitas daripada BBM kita lebih bagus lagi sehingga akan mengurangi sulfurnya. Itu juga akan membuat kualitas udara di Indonesia akan lebih bagus. Sehingga kita juga tadi rapat berpikir sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti
kereta api cepat. Sehingga dengan demikian kita coba melihat equilibrium dari balik untuk tadi dalam konteks menurunkan air pollution. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai rencana kenaikan pajak kendaraan belum tentu membuat masyarakat beralih ke kendaraan listrik atau kendaraan umum. Bahkan Trubus ragu kebijakan ini berpengaruh pada penanganan polusi udara. Nah Pak Trubus, pertama mungkin tanggapannya gimana nih soal kenaikan pajak kendaraan konvensional? Ya, pertama bahwa kebijakan menaikkan kendaraan berbasis bensin ya, itu saat ini tidak tepat, Mbak. Dan itu kebijakan yang menurut saya dipaksakan membebani masyarakat gitu. Karena pengguna kendaraan itu, bagi yang bermotor roda 2 itu kan penggunaan bensin itu umumnya kan masyarakat menengah ke bawah. Di situ juga mereka satu-satunya kan untuk cari nafkah, dari penghasilan ya dari kendaraan itu. Jadi kalau itu yang kedua, menurut saya, kalaupun pemerintah mau mengalihkan kepada bensin, listrik, mobil listrik, saya rasa ini juga harus bertahap. Maksud saya harus sosialisasi, edukasi dulu ke masyarakat dan penyediaan infrastrukturnya. Karena selama ini infrastruktur terkait dengan mobil listrik, motor listrik itu kan khususnya di daerah kan masih minim banget gitu. Jadi saya kira kebijakan yang memaksa untuk menggunakan motor listrik, mobil listrik juga terlalu berlebih-lebihan. Kira-kira itu, Mbak. Oke, kira-kira mampu nggak tapi Pak meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi polusi udara misalnya? Belum tentu, Mbak. Belum tentu. Kalau orang akan menggunakan listrik itu kan masyarakat sendiri belum tahu kan kendaraan listrik itu bengkelnya segala. Jadi kalau misalnya diharapkan untuk mengurangi polusi segala belum, Mbak. Karena polusi di kita ini tidak hanya dasarnya kendaraan, tapi juga karena faktor-faktor kayak industri-industri itu yang berbasis bahan bakar batu bara, juga PLTU, PLTA itu yang menyebabkan polusi gitu. Jadi kalau kendaraan itu sebenarnya kecil, Mbak. Sebenarnya meskipun kalau data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang paling besar itu berasal dari kendaraan bermotor gitu. Itu kan sekarang sudah di emisi kan sudah juga. Ya karena datanya cuma dari Kementerian Lingkungan Hidup, tidak ada data pembanding. Kalau mau memperbaiki kualitas udara dan mengurangi kemacetan akibat kendaraan pribadi, mestinya mulai dari mana nih Pak diperbaikinya? Ya harusnya ini kan transportasi umum yang digenjot, Mbak. Transportasi umum. Jadi itu mereka itu harus diarahkan untuk masyarakat itu menggunakan transportasi umum. Itu jadi dikasih insentif yang lebih misalnya kayak gratis atau murah. Nah itu yang mereka orang menggunakan motor roda 2 itu dilarang, Mbak. Jadi dilarang dengan cara ini ada usia pembatasan usianya itu, Mbak. Jadi yang boleh menggunakan motor misalnya motornya usia 3 tahun, yang di atas 3 tahun dibunuh aja gitu. Jadi dilarang betul gitu kalau mau keras. Terus itu motor-motor yang cc-nya di bawah 250 itu nggak boleh lewat gitu. Jadi harus tegas, Mbak. Jadi motor odong-odong itu nggak boleh, itu dilarang semua. Kalau mau polusi itu tangani itu, Mbak. Terus yang lain uji emisi untuk kendaraan ini, kendaraan dinas itu banyak sekali kementerian lembaga itu kan karena anggarannya dikorupsi, ya kan mereka itu jarang diservis kendaraan motor dinasnya itu. Pak Trubus, gimana kalau terkait dampak ekonomi di masyarakat kalau kendaraan konvensional dinaikkan pajaknya? Kan kalau kita tahu gitu ya, masih banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi karena ya hitung-hitungannya lebih murah, atau di tempatnya ini masih kurang memadai gitu kendaraan umumnya. Iya, kalau menurut saya dampak ekonominya ya masyarakat akhirnya ini dihadapkan harus mengeluarkan ongkos baru, Mas, ongkos tambahan kan. Dan mereka tetap nekat menggunakan mobil pribadi, tetapi dengan resiko yaitu pajaknya naik terus gitu, Mbak. Dan itu kan memberatkan masyarakat. Masyarakat kita ini sekarang agak tenang karena ada bansos, Mbak. Jadi orang-orang miskin itu pada tenang karena dikasih bansos. Ini kalau bansosnya hilang, Mbak, udah Indonesia geger terus, Mbak. Itu masalahnya di situ, Mbak. Lantas baiknya apa nih yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Trubus? Kalau pemerintah menurut saya ini kalau mau semuanya menggunakan listrik, ya kan, untuk mengurangi itu semua. Jadi agar ini bukan menaikkan bensin, Mbak, pajaknya, Mbak.
tapi mempercepat itu infrastrukturnya. Dan kan subsidi motornya itu, motor atau mobil kendaraan listrik itu subsidinya segera dicairkan dan segera ditingkatkan itu, Mbak. Jadi ada percepatan di situ, infrastrukturnya itu. Masalahnya di situ. Nah, yang kedua terkait dengan listrik sendiri, karena listrik Indonesia itu yang menguasai monopoli PLN, Mbak. Kan itu sumber satu-satunya listrik di kita kan dikuasai PLN. Listrik untuk rumah tangga memang surplus, tapi listrik untuk industri itu masih kurang. Ya, apalagi industri yang berbasis kayak MRT, LRT itu kan menggunakan listrik tuh, ya. Nah itu kurang, Mbak. Nah itu kita tidak hanya memasok pada listrik hanya berdasarkan pada PLTU atau PLTA. Kalau air kita kalau El Nino airnya nggak ada, kan gitu. Kayak kemarin kan kekeringan, jadi airnya nggak ada. Nah, itu kan listriknya susah tuh. Jadi memang kita harus mikirkan lagi inovasi. Pemerintah Australia menghentikan program Golden Visa bagi investor bernilai sekitar 51 miliar rupiah. Penghentian ini disebut sebagai salah satu bentuk reformasi kebijakan imigrasi yang lebih luas. Pemerintah Australia yakin kebijakan ini mampu menarik lebih banyak pekerja dengan keterampilan tinggi. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neil mengatakan, pemerintah Australia tengah mempertimbangkan perubahan sistem imigrasi ini. Penghentian ini menyusul adanya kritikan Golden Visa ini kerap disalahgunakan orang-orang kaya dan tidak menguntungkan bagi negara. Lantaran, uang investasinya kerap mengalir ke aset real estate atau keuangan dan bukan ke sektor produktif. Lantaran menonton K-pop, pemerintah Korea Utara secara terbuka menghukum 2 remaja kerja paksa selama 12 tahun. 2 remaja itu berusia 16 tahun di Pyongyang dihukum karena menonton film dan video musik Korea Selatan. Lansir Reuters, Korea Utara selama bertahun-tahun sudah menjatuhkan hukuman berat seperti kerja paksa bagi orang-orang yang menonton konten atau menggunakan logat Korea Selatan. Pemerintah Korut dikatakan sengaja memberikan hukuman terbuka untuk memperingatkan masyarakatnya. Thailand berikan program perpanjangan visa gratis untuk turis yang belajar seni bela diri Muay Thai. Awalnya, turis asing yang datang ke Thailand untuk belajar Muay Thai diberikan masa tinggal selama 60 hari menggunakan visa turis. Namun kini, mereka bisa memperpanjang masa tinggal hingga 90 hari. Program ini bertujuan memperkenalkan Muay Thai kepada dunia dan membantu para pelatihnya mendapatkan pemasukan lebih. Meski hingga kini, belum diumumkan kapan visa tersebut akan diberlakukan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Lantas apa yang perlu ditempuh buat memperbaiki sistem transportasi publik kita? Kita tanyakan ke Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Instra, Dedi Herlambang. Pak Dedi, gimana tanggapan Anda soal rencana kenaikan pajak kendaraan konvensional? Kan ini nggak masalah ya. Apalagi terus untuk konsekuensi logisnya, lalu dari biaya kenaikan pajak itu, pajak kendaraan bermotor atau PKB itu disalurkan ke pengguna angkutan umum seperti tadi LRT setuju karena itu memang kelasnya memang kelas ekonomi. Tapi kalau sesuai dengan pertanyaan tadi mau dikonversikan ke subsidi kereta cepat itu ya menurut saya juga masih belum tepat. Karena belum tepatnya apa? Karena kereta cepat itu kan bukan kelas ekonomi lah ya, itu kelas eksekutif, masa disubsidi. Jadi ironinya di sana. Tapi kalau untuk LRT, KRL, MRT itu betul wajib. Memang hukumnya kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi pada pelayanan publik. Maka kalau skema subsidinya kan PSO, Public Service Obligation. Jadi itu adalah memang tanggung jawab pemerintah untuk pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Maka itu dengan bentuk skema PSO, itu betul. Kalau kondisi subsidi transportasi publik khususnya di daerah gitu ya Pak Dedi, apakah memang sudah cukup memadai? Di daerah-daerah itu masih banyak memerlukan angkutan umum baik berbasis rel atau berbasis jalan itu yang perlu subsidi ya. Kita juga punya BIS di daerah, itu juga kita punya teman bas itu skema pemerintah pusat di Kementerian Perhubungan itu dengan skema BTS, Pay and Service ya. Jadi Pay and Service itu jadi masyarakat memberikan layanan bisa sampai masyarakat bisa membeli semurah mungkin bahkan bisa gratis untuk layanan
bus ya, bus-bus. Jadi di mana-mana sudah ada tuh, di Medan, Semarang, di Solo misalnya, di Bogor misalnya, itu juga ada semua. Nah, itu kita masih kekurangan biaya subsidi. Nah, kenapa kalau untuk biaya kereta cepat juga disubsidi? Karena stimulans untuk penggunaan subsidi itu adalah supaya masyarakat yang biayanya murah, supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadinya, sehingga di dalam aktivitas sehari-hari itu mereka menggunakan angkutan umum, baik itu bus ataupun basis rel atau kereta api, baik itu KRL, MRT, LRT, itu kita masih kurang biaya untuk skema subsidinya. Kalau dihitung-hitung gitu ya Pak, pengeluaran masyarakat buat naik kendaraan umum sama pribadi gimana sih perbandingannya? Kan kita tahu ya ada alasan dari masyarakat kalau lebih murah nih masih kalau pakai kendaraan pribadi, dan ada juga yang alasannya si first mile dan last mile-nya ini masih kurang memadai atau masih lebih mahal gitu. Nah itu makanya itu justru karena menggunakan angkutan itu mahal, makanya disubsidi, ya kan, disubsidi dengan tarif yang lebih murah. Misalnya seperti bis Transjakarta, itu kan dari dulu 3.500 karena memang disubsidi, ya kan. Nah terus kalau misalnya kita kurang, nah itu dia, karena kita feedernya kita yang menuju ke titik simpul misalnya ke stasiun itu memang minim sekali, sehingga masyarakat mahal, mereka menggunakan ojol kan mahal memang. Itu last mile-nya. Angkutan umumnya murah, naik KRL 3.000, tapi naik ojolnya mahal, bisa PP katakanlah mungkin bisa 40.000 atau 50.000 seperti itu. Kalau naik KRL bisa 3.000. Nah, semestinya pemerintah membuat skema atau simulasi angkutan murah berdasarkan feedernya itu. Feedernya kan harusnya akan lebih murah dan lebih banyak jumlahnya. Nah, seharusnya pengaturan seperti itu kan kita kurang, misalnya keretanya KRL-nya banyak, tapi feedernya cuma satu misalnya, setengah jam cuma satu, hanya kurang misalnya gitu. Apalagi kalau di kereta KRL itu kan yang bongkar, yang unload kan ribuan, satu kereta atau KRL itu bisa 2.000 katakanlah, tapi bisnya cuma satu misalnya, kan kurang. Ini salah contoh ya, kalau kita di Tanah Abang misalnya atau di Tebet, udah bisnya jarang, HTW-nya juga tidak merata misalnya. Nah itu salah satu masalah ya. Jadi seperti itu. Sehingga juga nggak ada alasan juga kalau pemerintah misalnya dananya kurang, terbatas. Kan sudah ada subsidi, ya, sudah ada kenaikan pajak dari kendaraan yang PPKB tadi. Itu kan harus bisa dibelikan kendaraan feeder tadi, bus-bus tadi. Tapi kalau misalnya kita mau belajar dari pengalaman pembangunan transportasi di luar negeri gitu Pak Dedi, kira-kira gimana nih transportasi kota itu dibangun, dan apakah harus fasilitasnya dulu memadai baru misalnya kayak pajak kendaraan, parkir dan lain sebagainya itu baru dimahalin gitu? Oh itu kalau kita bicara itu makro, kita tidak hanya bisa ngomong mikro tarif dan pajak itu juga makro. Nah jadi kita juga nggak bisa, kalau kita BBM aja masih disubsidi murah, ya dampaknya ke angkutan umum juga nanti nggak ada naik karena BBM-nya murah, pengadaan pembelian mobil mudah, perolehan SIM mudah misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kan juga nggak ada pembatasan. Harusnya kalau kita mau seperti di luar negeri harus ada push and pull-nya itu harus jelas ya. Misalnya harus jelas, misalnya push penekanan kepada kendaraan. Kendaraan itu harus ada. Mungkin pajaknya dibuat mahal, parkirnya dibuat mahal, lalu SNK-nya mahal otomatis kan, lalu pembuatan SIM-nya juga lebih sulit misalnya, lalu apalagi ada pembatasan pajak, misalnya pajak progresif, misalnya pajak progresif di kita kan bisa diakali juga kan gitu loh, walaupun di sini ada, tapi kakak di kita walaupun cuma satu, tapi kan nanti pembantunya bisa membeli mobil dan nama bosnya, pembantunya juga bisa tambah bosnya, tapi pajaknya tetap murah. Nah itu, jadi kita memang tidak punya big data. Kalau big data, satu kakak hanya punya satu mobil misalnya dibatasi, misalnya hanya satu motor misalnya, hanya punya satu plat nomor misalnya, itu mungkin akan ada pembatasan kendaraan, kepemilikan kendaraan pribadi. Baru nanti masyarakat itu menggunakan angkutan umum. Kalau di kita kan nggak bisa, ada push and pull-nya tidak jelas ya.
push-nya, cara menekannya itu juga masih tidak jelas. Lalu juga menarik menggunakan angkutan umumnya juga tarifnya juga masih mahal. Misalnya tarif first mile dan last mile-nya, itu maksudnya. Nah, kalau pajak kendaraan konvensional dinaikkan, dampak terhadap masyarakatnya nih apa aja? Apa yang mesti mungkin diperhitungkan pemerintah sebelum mengambil keputusan ini? Kalau memang pajak dinaikkan, ya dinaikkan berapa dulu. Kalau mancingnya cuma naiknya sedikit, masih di bawah 10% misalnya, masyarakat kan masih mampu. Nah, kalau dia naikkan besar mungkin 30% gitu kan, mungkin akan pembelian kendaraan bermotor akan berkurang. Kendaraan bermotor itu termasuk roda 2, roda 4 ya tentunya. Jadi tapi konsekuensinya seperti tadi, pemerintah berkewajiban menyediakan angkutan umum. Angkutan umum itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan, itu ada di undang-undang juga. Seperti itu. Jadi harus balance ya. Jadi pajaknya mahal, tetapi pemerintah harus menyediakan porsi untuk angkutan umum yang lebih banyak. Itu Mbak. Kalau melihat kecenderungan dari masyarakatnya sendiri gimana sih Pak? Apa mereka tuh minatnya sudah cukup besar belum sih sama kendaraan umum? Kalau dalam tanda kutip memang sudah memadai ya? Bisa, buktinya kita dulu kan pernah berjaya dengan angkutan umum kan. Zaman dulu tahun 90-an, tahun 2000 lah. Tahun 2000 Metro Mini seperti itu, PPD padat seperti itu. Zaman dulu kan bisa seperti itu. Ya kan, karena bisa orang berkurang-kurang itulah, sampai KRL pun juga sampai naik ke atas misalnya, Ataper misalnya. Zaman dulu kan bisa tahun 2002 itu pengguna angkutan umumnya masih 40%. Tahun 2002. Lalu 10 tahun berikutnya 2012 ya, 2011. Pengguna angkutan sudah berkurang. Itu sudah berkurang, menyusut sampai sekarang pengguna angkutan umumnya di bawah 10%. Itu kan bisa. Karena masyarakat kita dulu juga bisa menggunakan angkutan umum sebelum kepemilikan kendaraan itu udah. Dulu kan sulit ya kan, orang harus kendaraan atau mobil itu sulit, harus DP-nya sekian. Misalnya, jadi tidak semua orang bisa membeli kendaraan baik mobil atau motor. Soalnya kan dengan 1.500.000 orang bisa membawa pulang kendaraan roda 2 itu. Jadi bisa, masyarakat kita bisa, kalau kita kembali ke sana bisa, tapi dengan konsekuensi pemerintah harus menyediakan lebih banyak angkutan umum, baik itu bus atau kereta api. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Klaten, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten membagikan ribuan masker ke warga 3 desa di kawasan rawan bencana KRB lereng Gunung Merapi di Kemalang. Kepala BPBD Klaten, Syaruna, mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai antisipasi terulangnya hujan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi yang sempat terjadi akhir pekan kemarin. Menurut Syahruna, hujan abu vulkanik sempat mengguyur beberapa kawasan sekitar lereng Merapi di Klaten dan meningkat intensitasnya. Syahruna mengimbau warga tetap mematuhi rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) agar tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Selanjutnya menuju Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan bakal meluncurkan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Eks Ramayana Pringgan, Jalan Iskandar Muda. Mall pelayanan publik ini digadang-gadang demi meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengatakan, MPP harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada warga. Tak hanya kejelasan informasi, harus ada juga kejelasan dan ketegasan soal waktu pengurusan. Dikabarkan, MPP akan memiliki 26 instansi penyelenggara pelayanan publik dengan total 70 layanan. Beberapa layanan yang diberikan adalah layanan surat keterangan catatan kepolisian, SIM, sentra pelayanan kepolisian terpadu dan pengaduan, BPJS Ketenagakerjaan dengan layanan pendaftaran kepesertaan, informasi dan pengaduan, konfirmasi jaminan pensiun berkala, dan klaim jaminan hari tua atau JHT, Perumda Tirta Nadi dengan layanan pasang baru, pembayaran dan pengaduan, dan berbagai layanan lainnya. Terakhir ke kabar hiburan. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia Aksi berencana membuat aplikasi yang mewadahi pembayaran royalti. Ketum Aksi Satrio Yudi Wahono atau PIU menganggap keberadaan aplikasi ini penting. Salah satunya sebagai solusi bagi pencipta lagu yang sulit mendapatkan royalti dari pertunjukan musik. Rencananya, aplikasi ini akan dinamakan Digital Direct License atau DDL dan bakal terintegrasi dengan Online Single Submission atau OSS, sistem pengurusan izin kegiatan yang tengah disiapkan pemerintah.
Piu berharap aplikasi DDL mampu jadi jembatan bagi pencipta lagu, penyanyi, dan promotor menyelesaikan persoalan pembayaran royalti. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.